Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yakni keseimbangan perekonomian terbuka. Ini dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Dr. Dikrullah SEI MEI. Di sini kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok saya sendiri Siti Muyassarah dan rekan saya Fia Agustini Mantur Rahma, Rafida Sabania, dan Dian Nur Fadilah. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perekonomian terbuka dan sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor-impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Nah, kegiatan ekspor dan impor ini merupakan bagian yang paling penting dalam kegiatan perekonomian. Dalam sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka itu ada 10 aliran. Aliran pertama yaitu perusahaan ke rumah tangga yang disebut pendapatan faktor-faktor produksi, dan aliran yang kedua yaitu dari perusahaan ke pemerintah, di mana perusahaan ini membayar pajak ke pemerintah yang disebut pajak perusahaan. Dan aliran yang ketiga yaitu pajak individu, di mana rumah tangga itu membayar pajak kepada pemerintah. Dan aliran yang keempat, rumah tangga melakukan perbelanjaan terhadap perusahaan. Dari rumah tangga ke perusahaan melakukan pembelanjaan disebut aliran keempat. Dan aliran kelima, dari rumah tangga melakukan impor ke luar negeri, dan itu disebut aliran kelima. Dan aliran yang keenam yaitu rumah tangga melakukan tabungan atau menabung ke institusi keuangan. Dan aliran yang ketujuh, dari institusi keuangan ini dipinjamkan ke penanam modal atau penanam saham. Dan dari penanam modal, uang yang ada di penanam modal ini diinvestasikan kepada perusahaan. Ini disebut aliran ke-8. Dan aliran ke-9, pemerintah ke perusahaan, yaitu pengeluaran pemerintah. Pemerintah melakukan perbelanjaan atau pengeluaran pemerintah terhadap perusahaan. Dan aliran yang ke-10, perusahaan mengekspor barang dari luar negeri. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang komponen pengeluaran agregat. Yaitu komponen pengeluaran agregat adalah bagian pengeluaran yang mempengaruhi sektor perusahaan pada sirkulasi perekonomian terbuka. Yaitu ada 5 jenis pengeluaran pada sirkulasi perekonomian terbuka. Yaitu yang pertama, pengeluaran konsumsi, yaitu rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan dalam negeri atau CDN. Yang kedua yaitu investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan dalam negeri untuk memproduksikan barang dan jasanya. Yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh dari perusahaan dalam negeri. Ini G. Yang keempat yaitu ekspor. Ekspor yaitu pengeluaran atau pembelian oleh negara lain ke atas barang dan jasa yang diproduksikan dari perusahaan dalam negeri. Yang terakhir yaitu impor. M, yaitu pembelian barang dari luar negeri. Rumusnya yaitu AE, yaitu pengeluaran agregat, sama dengan CDN, yaitu tadi yang pertama, yang kedua, terus ditambah I, tambah G, tambah X, dan ditambah E. Kemudian yaitu faktor-faktor penentu ekspor. Jadi faktor terpenting yang dapat menentukan ekspor yaitu kemampuan dari sebuah negara, yang mana negara tersebut itu mampu untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Itu faktor-faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu mutu atau berkualitas dari sebuah barang, kedua harga barangnya, kemudian cita rasa masyarakat
Yang keempat yaitu barangnya itu spesial, yang kelima yaitu permintaan akan barang, yang terakhir yaitu teknologi. Jadi pendapatan nasional itu sebenarnya tidak begitu berpengaruh besar terhadap faktor penentu ekspor, yang mana karena pendapatan nasional itu belum tentu dapat menaikkan ekspor atau bukan sebagai faktor penentu ekspor. Yang dimana di bawah ini ada grafik yang menjelaskan tentang ekspor dan perubahan ekspor. Baik, di sini ada dua grafik. Yang pertama yaitu fungsi ekspor, yang kedua yaitu perubahan ekspor. Yang pertama yaitu fungsi ekspor. Fungsi ekspor adalah pengeluaran otonom, yakni tingkatannya itu tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. X0 itu menunjukkan bahwa ekspor itu tetap dari berbagai pendapatan nasional. Kemudian yang bagian kedua yaitu B menunjukkan bahwa perubahan ekspor. Kurva yang sebelahnya itu perubahan ekspor, yang mana X0 itu merupakan fungsi ekspor semula. Apabila ekspor itu bertambah, maka X0 itu berubah menjadi X1, yang mana faktor yang dapat merubahnya itu bisa terjadi karena perubahan cita rasa masyarakat negara luar dan mengimpor dari dalam negeri. Faktor teknologi juga dapat berpengaruh pada peningkatan ekspor, apalagi negara tersebut itu pertumbuhan ekonominya sudah berkembang pesat, maka negara tersebut dapat meningkatkan mutu barang dan akan menambah atau meningkatkan permintaan masyarakat dari negara pengimpor kepada negara pengekspor. Kemudian perubahan ekspor yang terjadi karena berkurang, maka dari X0 itu menjadi X3, itu terjadi berkurang. Jadi karena kemerosotan tersebut itu bisa terjadi karena berkurangnya cita rasa masyarakat atau merosotnya dalam persaingan pada pasaran luar negeri. Baik, yang selanjutnya adalah tentang faktor-faktor penentu impor. Jadi faktor-faktor yang menentukan impor itu jauh berbeda dari faktor penentu ekspor yang tadi dibahas. Dalam sirkulasi perekonomian terbuka, hanya sektor rumah tangga yang membeli barang dari luar negara atau mengimpor. Namun secara praktiknya tidaklah demikian. Sektor perusahaan dan pemerintahnya juga dapat membeli barang impor. Sektor perusahaan membeli barang mentah dan barang modal dari luar negeri, dan sektor pemerintah juga membeli barang konsumsi dan barang modal ke luar negeri. Hubungan yang berpengaruh pada impor adalah dengan pendapatan nasional. Jadi semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula impornya. Dari gambar A di atas adalah fungsi impor bagi suatu masa tertentu. Ada dua pendekatan pada fungsi impor ini. Yang pertama yaitu nilai impor yang proporsional dengan pendapatan nasional. Persamaan fungsinya adalah M sama dengan MY, di mana M itu menggambarkan tingkat perubahan impor yang diakibatkan oleh perubahan pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Yang kedua adalah nilai impor yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, yakni seperti pada perusahaan yang membeli barang modal di luar negeri. Persamaannya M sama dengan M0 ditambah MY, di mana M0 itu merupakan nilai impor yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Baik, yang selanjutnya gambar B menunjukkan pada perubahan impor yang akan berlaku dari waktu ke waktu. Jika kita lihat pada kurva yang pertama, kecenderungan impor itu yakni nilai M itu mengalami perubahan seperti yang terlihat pada garis M1 dan M2. Apabila garis M1 itu berubah menjadi M2, maka kecenderungan untuk mengimpor itu berkurang. Nah, berkurangnya kecenderungan mengimpor ini itu disebabkan karena cita rasa masyarakat yang berkurang. Selain itu, kecenderungan mengimpor bertambah dapat terlihat pada perubahan pada garis M1 ke M3. Dalam gambar B, kurva yang kedua menunjukkan bahwa perubahan fungsi impor itu sejajar. Jadi, perubahan fungsi impor ini pengaruhnya sesuai dengan pendapatan nasional dan harga barang dalam negeri. Dalam kurva yang kedua, perubahan fungsi impor M1 ke M3 itu menggambarkan peningkatan impor dari setiap tingkat pendapatan nasional.
Jika dilihat daripada pendapatan nasional Y0, itu menunjukkan bahwa nilai impor itu meningkat dari MA ke MB. Perubahan ini bisa disebabkan oleh efek inflasi dalam negeri. Contoh, apabila harga barang dalam negeri meningkat karena inflasi, maka masyarakat lebih memilih kepada barang impor karena harganya itu murah. Nah, pada perubahan M1 ke M2 itu menunjukkan peningkatan impor berkurang pada setiap tingkat pendapatan nasional. Jika dilihat dari pendapatan nasionalnya, Y0 menunjukkan impor berkurang dari MA menjadi MC. Contoh seperti pengaruh impor berkurang karena harga dalam negeri itu murah dan bagusnya mutu barang tersebut. Pada setiap pendapatan nasional, masyarakat tetap lebih memilih pada barang dalam negeri. Baik, yang selanjutnya adalah keseimbangan perekonomian terbuka. Jadi ada syarat dari keseimbangan perekonomian terbuka ini, yaitu apabila keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat itu sama dengan pengeluaran agregat dan suntikan itu sama dengan bocoran. Kemudian, pada pengeluaran agregat atau AE meliputi 5 komponen, yaitu yang pertama, pengeluaran rumah tangga ke atas barang yang diproduksi dalam negeri atau CDN. Yang kedua, investasi swasta atau I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atau G. Yang keempat, ekspor atau X. 5. Pengeluaran ke atas impor. Dalam keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian terbuka akan tercapai apabila Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Baik, yang selanjutnya adalah suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pada pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka akan dicapai dalam keadaan berikut, yaitu I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Sebelumnya telah diterangkan bahwa pendapatan nasional yang mengalir kepada sektor rumah tangga telah dikurangi pajak perusahaan dan pajak individu, maka perolehan terakhir merupakan pendapatan disposable atau YD. Nah, selanjutnya yakni keseimbangan perekonomian terbuka. Yang pertama yakni pendekatan melalui pengeluaran dan penawaran agregat. Nah, pengeluaran dan penawaran agregat ini dijelaskan dalam perekonomian 3 sektor. Namun akan tambah 2 aliran pendapatan di perekonomian 4 sektor ini. Yang pertama, awalnya itu perekonomian 3 sektor Y sama dengan C plus I plus G. Nah, sedangkan di 4 sektor ini atau perekonomian terbuka ini menjadi Y sama dengan C plus I plus G ditambah plus ekspor dikurangi impor. Nah, gambar yang kedua yang menunjukkan perubahan keseimbangan dengan suntikan dan bocoran. Nah, yang gambar yang impor sama dengan yang pertama tadi. Ini tuh menunjukkan akibat kenaikan impor, delta impor ke atas keseimbangan Y sama dengan AE. Perubahan keseimbangan itu menggunakan pendekatan AS min AE. Pertambahan impor akan memindahkan dari AE0 ke AE1 dan Y0 ke Y1. Nah, yang selanjutnya ya, ini grafik perubahan keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Yang pertama adalah kenaikan impor. Nah, pada gambar ini tuh menggunakan pendekatan AS min AE untuk menunjukkan perubahan keseimbangan yang berlaku. Pada awalnya keseimbangan dicapai di E0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan ekspor di E0 menyebabkan pendapatan nasional jadi Y0 karena ekspor sebanyak A delta X menyebabkan AE meningkat dari AE0 menjadi AE1. Nah, keseimbangan juga berubah dari E0 menjadi E1 dan pendapatan nasional berubah jadi dari Y0 ke Y1. Nah, gambar B menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional menurut perekonomian tertutup. Namun jika menjadi terbuka, terdapat 2 pengaruh. Yang pertama yakni bertambah sebanyak X karena I plus G menjadi I plus G plus X, dan perubahannya itu sejajar dengan pengeluaran ekspor karena merupakan pengeluaran otonomi. Nah, yang kedua itu bertambah sebanyak M karena S plus T plus M. Y3 adalah pendapatan nasional dan E1 adalah keseimbangan yang dicapai dan M adalah pengeluaran yang terpengaruh, artinya sebanding dengan pendapatan nasional.